Halo teman-teman semua, kembali lagi di VM to be back. Dan sekarang kita lagi santai-santai aja, seru-seru aja. Lagi pengen ngobrol-ngobrol ringan bersama dengan Raffi dan Musa. Mana suaranya Raffi dan Musa? Hai, 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 hai. Halo, halo semuanya, halo. Halo. Jadi kita melakukan ngobrol ringan karena kita tidak bisa berkumpul karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Makanya kita melakukan virtual, apa ya, virtual, ngobrol virtual ya kan, virtual Oh, talk apalah istilahnya itu. iya, iya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi makin sekarang makin buruk, teman-teman semuanya. Kita Iya. dari pihak VM to be back sangat-sangat eh, sedih atas kejadian yang sudah menimpa Indonesia ini. Ya, semoga teman-teman di sana yang sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19 dan teman-teman yang sudah terkena COVID-19, semoga diberikan kekuatan untuk bisa melawan itu semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Oke, jadi sekarang kita lagi pengen ngebahas soal COVID-19 atau yang orang-orang sebut dengan coronavirus. Jadi gimana menurut kalian berdua soal COVID-19 ini? Ya, pertama kita harus kasih tahu dulu kita tag itu tanggal berapa sama hari apa gitu. Jadi biar infonya itu pada saat hari ini gitu. Ngerti nggak? Benar, benar. Kalau Ya. dari kalau dari Raffi gimana dari Raffi? Ini kan di-upload tanggal 5 April. Di-upload Bukan tanggal 5 di April. direkam, di record. Direkam tanggal 5 April tahun 2020. Dan sudah tercatat yang terkonfirmasi virus ini adalah 2.273 berdasarkan jubir dari penanganan COVID-19 ini. Oke, Dan siap. sembuhnya ini 164 dan meninggalnya lebih besar 198. Ini menurut gua banyak orang yang saat ini belum terdeteksi gitu. Mungkin gua bakal memprediksi ya, atau ini menurut opini gua bakal memprediksi ini akan memuncak gitu pas di awal puasa atau pertengahan puasa. Akan benar-benar banyak. Iya, Karena iya. sebentar lagi kan Tapi kita nih akan menurut gue ya, tapi ya. bener membuncak sih bener sih, tapi kayak jumlah sembuhnya itu setiap hari tuh menurut gue meningkat loh. Pernah yang kayak kayak yang meninggal dunianya berapa, terus yang sembuhnya cuman beberapa. Ya, kalau menurut gua harus benar-benar Ah, apa yang dikatakan oleh pemerintah ya udah dianjurkan untuk cycle distancing gitu, physical distancing. Kan kalau misalnya social distancing kan ya kita kan bisa berhubungan lewat sosial media atau misalkan lewat chatting or something lah. Tapi kan physical distancing ini yang harus kita concern gitu. Iya, Dan physical juga distancing. Jadi kita untuk physical distancing. menghindari untuk kontak badan lah ya. Iya. kontak kontak langsung. Ya, kontak langsung bisa Dan mungkin dibilang. ini banyak nih. Sorry, ini banyak banget di luar-luar sana pekerja-pekerja yang mengharuskan atau dituntut untuk berada di luar. Itu nggak apa-apa, asal kalian selalu menjaga kesehatan kalian, jaga imunitas tubuh kalian, dan juga terus bersih dalam misalkan kayak di tangan atau misalkan pakai masker kemana-mana. Tapi sekarang masker ditimbun-timbun ya sekarang. Iya. Iya. Tapi by the way anyway kita ngomongin soal orang-orang pekerja di luar sana ya. Ya. Iya, Menurut gue boleh. tiba-tiba kepikiran nih. Menurut kalian eh, gimana sih kalau misalkan ada nggak sih kemungkinan Jakarta atau Indonesia, satu Indonesia mungkin bakal ke lockdown? Menurut gua sih kalau tingkat yang positifnya semakin lama semakin tinggi, menurut gue sih harus di lockdown. Tapi kan namanya lockdown, ya kita kalau mau ambil sesuatu berarti kita juga harus ngerelain sesuatu.
Jadi kalau di lockdown sih mungkin perekonomian kita harus dibenahin. Bakal selesai corona itu bakal harus benah banget sih untuk perekonomian kalau emang di lockdown. Tapi sekarang aja disuruh physical distancing itu kayaknya susah banget sih untuk masih ya banyak orang-orang yang nongkrong dan ya gitu. Kalau gue sih udah sebelum kayak gue udah di rumah tuh udah 3 minggu aja, jadi kayak bener-bener corona ada gitu, langsung kayak bokap gue tuh langsung kayak udah di rumah aja. Jadi gue udah 3 minggu lah di rumah. Gila emang. Kalau menurut Raffi gimana? Kira-kira bakal di lockdown nggak? Kalau menurut gua sih Indonesia ini kan yang dikatakan masih negara berkembang. Ya, kalau misalnya di negara berkembang ini pun ya boleh kita bicarakan tentang seburuk-buruknya skenario yang ada di Indonesia, khususnya di ibu kota yang merupakan Gerbang. apa namanya? Gerbang. Gerbangnya gitu. Kayak misalkan kayak kan banyak nih turis-turis kita yang mampir ke Jakarta dulu, misalnya mau ke Bali, mau ke Surabaya, gitu kan. Tapi cuma Nah, transit dari doang tuh. Jakarta gitu. At least transit dia berkontak badan nggak sama orang bandara. Kan orang bandara kan bisa ke rumah masing-masing kalau misalnya Iya, bekerja juga. di situ. Ih, Kan bisa dong. cerdas, Bisa cerdas Luffy, Bisa cerdas. dong. Bisa. Dan kan juga titiknya kan ada di Jakarta yang terbanyak sebesar 470-an kasus gitu. Dan Wah. menurut gue sih bakal ada kemungkinan lockdown jika ini benar-benar udah parah banget. Parah ya, dalam Iya tanda sih. kutip parah gitu. Parahnya Ada kenapa? sebenarnya Parahnya sampai 55% penduduk Indonesia kena, itu baru lockdown. Percaya sama gue. Menurut opini gue sih. waduh. Iya sih. Ya kalau dari sisi pandang gue lockdown ini kayak ya sesuatu yang kita lakukan, kayak misalkan lockdown nih, bener kata si Musa gitu loh. Kita melakukan sesuatu pasti kita ada yang kita korbankan sebelum kita melakukan itu. After kita melakukan itu gitu loh. Ada impactnya istilahnya kan. Jadi Iya. apa namanya? Kalau kita nge-lockdown pasti otomatis ekonomi kita turun, otomatis kita Iya, mesti betul. benahin itu ya gue nggak paham lah. Yang pasti Iya. kayak gitu. Nah tapi ngomong-ngomongin yang ngomong-ngomong, kan kalian semua lagi pada di rumah semua nih. Iya, Menurut kalian ini efektif gak sih? Kayak kita di rumah aja atau kayak gimana gitu loh. Ya, dari gua, kalau menurut gua sih efektif sih. Karena pertama kayak gua sempat keluar rumah itu juga bener-bener cuman buat nganterin ibu gitu untuk kayak ke supermarket, bener-bener emang buat belanja kebutuhan doang buat di rumah. Jadi ya menurut gue sih efektif banget sih. Efektif karena gua ngelindungin keluarga gue juga ngelindungin gue, jadi gak ada yang keluar rumah. Kalau Raffi gimana Raffi? Kalau misalnya menurut gue 50-50 sih, kalau menurut gue. 50-50? 50-50. Kenapa? Tergantung dari kitanya masing-masing gitu. Gimana sih? Tergantung dari kitanya masing-masing. Sekarang gini, kita udah dianjurkan untuk keluar rumah, untuk berada di dalam rumah gitu. Istilahnya kayak isolasi mandiri lah. Tapi dari diri kita lagi, balik lagi, apakah kita masih iseng-iseng buat nongkrong sama temen-temen atau misalkan Bete di rumah gitu kayak kali ya. misalkan iya kayak bete di rumah terus kayak misalkan jalan-jalan ke mall. Tapi Nah, mall itu mostly pada sih. tutup loh ya kayaknya. Tapi ada yang buka Mostly tetap. pada tutup, cuma ada yang buka, tetap ada yang buka. Ya kalau dari gue pribadi sih dengan kita di rumah ini sih sangat membantu banget sih. Dari kita kan nggak tahu nih kita kena corona apa enggak, entah kita misalkan kita tertular dari orang lain atau kita yang udah kena terus kita menjadi carrier para orang-orang yang belum terkena, kita nggak ada yang tahu nih kan. Iya. Jadi menurut gue dengan kita di rumah aja dan stay menjaga tubuhnya dengan baik dan ya so far so good lah kalau misalkan kita terus dengan di rumah ini.
Jadi dengan kita di rumah ini kita bisa menjadi pahlawan ya. Pahlawan untuk membantu untuk tidak menyebarluaskan virus-virus ini gitu. Iya, Nah, terus nih kan gue lagi buka-buka IG nih kan tadi nih kan lagi iseng-iseng buka-buka IG gitu ya. Terus kayak gue ngelihat kayak orang-orang nih kayak lagi marak banget yang sama namanya hand sanitizer atau ya Iya, whatever yang penting buat pembunuh bakteri lah iya gitu loh. benar benar. Sampai gue ngeliat di berita kayak ada yang dikawein, sampai gue ngeliat ada yang ini itu harganya di markupnya gede banget gara-gara Parah. 200. iya. Jadinya harganya di markupnya gila-gilaan, masker juga, hand sanitizer juga. Dan yang baru gue lihat lagi nih video 2 hari yang lalu deh kalau nggak salah. Kalau misalkan itu disinfektan itu ternyata nggak bagus buat kulit manusia loh. Iya, tapi kan kayak ada, lu tau gak sih yang di Instagram yang pemadam kebakaran tuh nyiramin semua air disinfektan itulah, gua nggak bisa ngomong. Nah tapi Disinfektan. tuh, nah tapi di belakangnya tuh kayak ada anak-anak bocah yang ngikutin kayak seakan lu tuh main hujan gitu. Iya loh, gue ngelihat gitu ya videonya dikirim dari grup itu Ah, kayak apa sih namanya disinfektan itu cocoknya kalau buat untuk kayak perabotan rumah kayak misalkan lantai ya pokoknya bukan things bukan makhluk hidup lah istilahnya lah kayak apa ya kayak bukan kulit benda. manusia ya ya you get the point lah benda gitu Iya loh ya. kalau misalkan kita dinding lah, misalkan lampu lah, tapi lampu disemprot dinding, terus lantai, lemari dan itu semua gitu loh. Nah, terus juga yang paling parah tuh kayak orang tuh kayaknya lagi ini banget ya. Gue kan pas itu kan kemarin sebelum lagi marak-marak banget ya, itu sekitar awal Maret lah gitu. Jadi pas kemarin itu gue ke apa namanya ke tempat kayak apa ya food court gitulah. Iya ya. Nah, di tempat food court ini gue kayak ngeliat itu kayak orang-orang tuh pada ini banget loh, apa sih namanya? Terlalu apa ya? Over bukan over protektif juga sih. Dibilang itu kayak dikit-dikit nyemprot, lo paham gak sih? Ngerti gak sih? Ya ngerti, karena itu ada kepanikan, itu dari panik sih menurut gua. Iya, jadi Iya. apa namanya? Disemprot-semprot gitu kali ya. Pada saat itu sih corona sih belum terlalu parah banget sih pada saat itu. Nah, terus juga menurut kalian nih ya, Ya. gue ingin nanya-nanya aja nih. Menurut kalian tuh cara yang terbaik untuk melawan corona tuh gimana sih? Dari enggak kita nggak ngomongin skala gede ya, kita ngomongin skala minimal, skala diri kita sama keluarga kecil lah, gitu. Iya. Gimana tuh? Lo dulu, Vi. sorry, gimana? Jadi gimana menurut lo nih Pi? Mm-mm. Cara yang gimana sih caranya kita untuk eh fight dari COVID-19 ini gitu loh. Kita nggak ngomongin skala gede ya, kita ngomongin skala kecil dulu. Misalkan dari diri kita sama diri kita dan misalkan diri kita dan keluarga kecil lah, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan menurut gue pribadi ya di rumah aja sih, di rumah. Dan juga yang paling penting adalah kita harus selalu menjaga imun tubuh kita. Wah, Kita harus itu paling makan bener tuh. makanan itu kita harus memakan atau minum yang banyak antioksidan. Iya sih, bener sih kayaknya. Benar. Soalnya gini, banyak kan pasti kalau misalnya orang sakit itu antara imunitasnya jelek sama kalau nggak Takdir, Wi. di imunitas ya di ini bukan itu mah Takdir. Jadi kayak emang lu bebal aja jadi lu kena. emang ya lo sakit kenapa? Emang takdir gue sakit gitu. Emang takdir. Enggak sih, emang karena banyak banget orang yang masih keluar rumah dalam keadaan masih apa sih kayak virus masih kayak gini nih, masih marak banget gitu, masih banyak orang yang kena.
Nah, dia dengan santainya keluar rumah terus tanya, lu kenapa keluar rumah, lu nggak takut mati? Ya kalau gue mati kan itu takdir gue. Itu gue kesel banget kan ada orang ngomong kayak Ya, gitu. ya kita punya berbeda pendapat lah. Kita kan beda-beda Iya. tiap orang. Nah, Dan juga kalau misalnya menurut gua ya gini, selalu kan sekarang kan udah pada ditangkap-tangkap itu yang nimbun-nimbun masker. iya. Iya. Nimbun masker ada eh, apa namanya? Anjuran dari WHO gitu untuk WHO apa tuh namanya singkatannya? WHO apa, World, Pi? World Healthy Organizer. Asik. Organizer apa organization sih? Organizer mah buat kawinan deh. Organization Kawin. atau apa? Organizer buat kawin. Itu IO namanya. Jadi yang event organizer itu. Oke, Ya, lanjut deh, pokoknya lanjutkan. Lanjut, Pi. Nah, kita tuh dianjurkan harus memakai masker saat kita ingin berpergian keluar. Cuman masker N95, ya kan, masker N95 itu kan mahal sekarang kan. Iya, parah. Maksudnya mahal kan? Iyalah. Di markup harganya. Dan ada anjuran nih dari World Healthy Organization untuk memakai masker yang kain gitu. Oh, yang bahan ya. Berdasarkan tanggal 5 April ini ya, berdasarkan tanggal 5 April ini baru dirilis tanggal 5 ini kita disuruh pakai masker kain gitu. Ini gue ngutip dari Line Today News yang source-nya suara.com. Ini semua warga negara Indonesia diwajibkan pakai masker saat keluar untuk mencegah penularan virus corona. Nah, mulai hari ini sesuai rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Nah, kegiatan untuk keluar, misalkan lanjutnya untuk misalkan pokoknya yang berkegiatan di luar gitu, itu harus memakai masker. Nah, sekarang kan masker kan N95 kan pasti mahal dong, tapi ada solusinya dari WHO untuk memakai masker kain ini gitu. Jadi kita bisa buat di rumah sendiri lah istilahnya gitu. Lebih yang istilahnya tuh kayak lebih efisien dan juga irit juga gitu. Asik. Iya sih. Tapi emang kan bedanya masker apa yang N95 itu kayaknya lebih protek gak sih daripada masker kain? Ya, nggak Katanya paham sih sih. berdasarkan source-nya itu 95% apa namanya yang dari udara itu tersaring katanya sih gitu katanya. Ya, sebenarnya sih menurut gue pribadi sih masker ini sih kayak gini loh. Kayak masker itu nih menurut gue pribadi ya. Iya. Itu sebenarnya bukan lebih ke kita ngeprotek diri kita dari udara-udara lain loh. Kita kan pakai masker tetap bisa napas gitu kan. Ini menurut gue ya. Cuma menurut gue kita dianjurkan pakai masker itu supaya kita jarang banget nyentuh area hidung Muka. sama mulut. Menurut gue sih gitu. Soalnya ini dua apa ya? Dua hidung sama mulut ini kan kayak tempat Saluran. masuknya virus kan dari situ tuh. Entah Iya. dari mulut, entah dari hidung ya kan. Dengan kita memakai masker kan tangan kita kan nggak di cover nih. Kita megang ini, kita megang itu, kita megang bla 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 bla. Kalau misalkan tiba-tiba kita ya iseng lah ngupil lah misalkan let's say atau enggak ada orang main-mainin bibir kan. Otomatis kan bakteri virus yang ada di tangan kan pindah ke mulut nih ya kan. Iya. Sebenarnya menurut gue sih masker sih fungsinya sih buat itu nih menurut gue ya. Iya. Lebih ke kita jarang apa namanya? Jarang banget nyentuh area hidung sama mulut gitu loh. Jadi Tapi kita menurut gue ya balik lagi. Jadi menurut gue ya kayaknya tergantung imun gak sih? Imun Iya tubuh dong. lu kuat apa enggak gitu aja kan sebenarnya. Nah, cara yang paling bagus buat ngebenerin imun kita atau memperbaiki imun kita itu dengan benar kata Raffi, dengan makan makanan yang berserat, terus yang Iya. kaya dengan antioksidan. Jadi sebenarnya kita ini banyak mostly di Indonesia ya. Ini gue Iya. nggak istilahnya gue nggak apa sih namanya
ya istilahnya yang gue lihat doang lah, istilahnya lah ruang lingkup gue deh mostly ya. Ruang Ya. lingkup gue ini mostly kita lebih care sama hal yang sekunder dibandingkan hal yang primer gitu loh. Kayak misalkan kita nyemprot-nyemprot nih, kita dengan dikit-dikit pakai hand sanitizer, dengan kita bermakai masker, kita apa namanya? Ya, pokoknya things to do in outside lah, sesuatu yang kita lakukan untuk kebutuhan di luar tubuh kita lah, kayak misalkan cuci tangan dan segala macem. Mereka lebih, ini teman-teman ruang lingkup gue ya, mostly dia lebih fokus sama itu ketimbang mereka memperbaiki imun gitu loh. Iya sih, bener. Sebenarnya kita kayak misalkan gini loh, ada orang kayak dia over ini banget, apa sih namanya, Protect. iya overprotective lah, dikit-dikit seret, dikit-dikit semprot, bla 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 bla, seret ngeng, Cerot. cekrot. Nah, terus tapi mereka makannya makan makanan junk food, terus Iya mereka makannya ya makan makanan yang kalau masuk ke Junk tubuh tuh jadi kayak rubbish gitu loh, jadi kayak sampah, tau gak sih? Jadi lemak aja gitu ya. Jadi iya, itu kan menurunkan imun tubuh kan, kalau kayak gitu kan. Jadi ini terus juga kemarin nih gue baca-baca nih, ternyata corona itu dia lebih suka mengendap di tubuh yang asam, di tubuh yang Contohnya? apa? Contohnya kayak apa? Tubuh yang asam. Misalkan gini, kalau di kimia itu kan ada namanya pH kan, pH. Iya. Singkatannya paha. Oh, enggak dong. PH aja dong, tidak ada paha-paha dong. Jadi darah kita tuh punya pH ya kan. Kalau nggak salah 7,2 something gitu, 7,2 sekian lah, 2, berapa gitu kan. Nah, kalau asam itu kan dari pH 1 sampai pH di bawah 7 kan. 7 ini kan pH normal nih. Iya. Nah, kalau misalkan tubuh kita mostly kita asam, kayak misalkan kita sering makan junk food, sering minum soda, tubuh kita kan lebih ke asam nih, ya kan? Nah, corona itu lebih suka, maksudnya bukan lebih suka sih, kayak lebih senang di tubuh yang orang-orang kayak gitu loh, paham gak sih? Iya, Orang-orang yang yang melakukan mengkonsumsi itu ya. iya gitu loh. Jadi bener tuh kata Raffi yang kita harus ngejaga imun kita gitu loh. Gue sendiri juga ngejaga imun gitu loh. Ya nggak Mus? Lo juga Mus ya? Wah, gue menjaga sekali. Waduh. Immortal. Gue juga udah pakai immortal, jadi gue santai. Hmm. Aduh, diem-diem doang nih Raffi. Gue bener-bener lagi meratapi gitu. Asik. Ratapi apaan? Masalahnya gini, kan kita kan sekarang lagi mau menuju puncak virus corona yang ada di Indonesia. Ini kalau ibarat gunung nih, kayaknya kita masih di paha gunung ya nggak? Iya, di PH Nah, itu gunung kan, ya. Tadi kan kita membahas tentang dari diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat udah istilahnya yang maksudnya minim kasus ya. Maksudnya yang setiap hari kasusnya semakin berkurang. Kita lihat di Line Today lagi yang news dari Asik nih, kayaknya kita Ya, ngobrol oke. Raffi nih sambil inget Iya, Line Raffi. Today nih kayaknya. Tapi kayaknya ini banget ya, serius banget. Line Today banget, gila Raffi, gila Line Today banget Raffi nih orangnya nih. dari Kompas. Ini dari kompas.com. Gimana, Bi? Dari Kompas, Bi? Tapi dikutipnya sama Line Today gitu. Oh, Line Today oke, News oke, di oke. source aslinya kompas.com. Mau ditulis nama penulis. Nggak usah lah, udah intinya Gak usah aja. deh, Bi. intinya Kayaknya aja. kita cuma butuh berita aja. Diterbitin tuh tanggal 5 April sama juga hari ini. Oh, hari Kita ini, update. Ya. Up to date. Kabar baik dari Vietnam. 0 Oh. kasus baru virus corona, 0 kematian. Nah, terus apa yang dilakukan? Nah, ini yang harus kita perhatikan dan harus kita contoh. Yang pertama yang negara Vietnam lakukan itu adalah physical distancing. Makanya untuk kalian-kalian para orang-orang muda yang tidak ada kerjaan,
Yang bebal. Yang bebal, yang tidak ada kerjaan, yang tidak ada kepentingan di luar, silakan di rumah. Yo, mending Jika kayak tidak gini. ada di rumah. Kita bikin podcast ya kan? Iya dong. Lakukanlah hal-hal walaupun positif gabut, yang ya ada kan? di rumah gitu. Lakukan hal-hal positif yang ada di rumah gitu. Untuk gabut ya, mungkin lo bisa main games atau misalkan lo kayak pokoknya ngapain kayak olahraga kayak gini-gini bisa. Iya sih, ngelakuin terus ini yang ya. Olahraga kek, olahraga Jadi indoor. gini loh, ada fun fact loh ternyata. Kalian tau Gimana? gak sih olahraga itu ternyata nurunin daya tahan tubuh kita? Emang iya? Jadi Oh, gini iya, loh, itu. olahraga itu benar. Dia apa istilahnya memperlangsem ya? Langsem. Langsung apa? Apa sih istilahnya bahasanya tuh kayak apa ya? Kayak bikin badan kita Membesar. fleksibel lah gitu lah intinya. Oh, iya tahu Tapi fleksibel. setelah kita berolahraga, ini yang gue tahu ya, Nah. tahu ya. Olahraga itu setelah kita berolahraga kan kita capek nih ya kan, ngos-ngosan lah, napasnya nggak teratur lah. Itu secara nggak langsung tubuh kita lagi capek nih, daya tahan tubuh kita lagi rendah nih. Nah dengan daya tahan tubuh kita yang rendah, after kita habis olahraga, habis banget nih ceritanya, literally habis olahraga nih kan. Iya. Kan ngos-ngosan, capek, napas nggak teratur, minum gelonggongan dan segala macam, tubuh kita lagi jelek nih daya tahan tubuhnya, itu virus gampang masuk. Makanya menurut gue pribadi sih lebih baik kita jangan olahraga dulu deh, pas lagi dengan situasi kondisi lagi sekarang ini. Cara ini sih gue pribadi ya, kayaknya Tapi, kita olahraga ya oke sih olahraga, tapi maksud gue jangan yang ngebuat kita pengos-ngosan kayak biasanya kita olahraga sih gitu. Tapi bener sih, Ya, parah. ya mungkin stretching lah ya. Iya. Tapi kayak bener-bener kayak gue dulu tuh emang gue tuh kayak olahraga, gue main basket, gue main apa semua kan kayak olahraga, kayaknya banyak yang gue mainin kan. Nah itu kayak bener-bener setelah gue nggak olahraga tuh yang kayak anjir badan gue buncit banget gara-gara kayak lu nggak ada kegiatan anjir di rumah. Ya kontrol makan sih kalau kayak gitu kayaknya ya. Emang ya kerjaan gue di rumah kalau nggak rebahan makan main game itu aja kerjaan gue. Tapi- Aduh. Tapi Pak, ini nomor 2 lanjut dulu Pak. Baik. Lanjut Pi. lanjut nih. Oke. Ini dari Vietnam juga masih sama seperti tadi. Nomor 2 adalah penerbangan ditangguhkan. Maksudnya kayak pemerintah Vietnam juga menangguhkan semua penerbangan internasional dan memberhentikan layanan transportasi darat hingga 15 April 2020 untuk membatasi perjalanan domestik. Yang ketiga adalah protokol kesehatan Vietnam gitu dari WHO sendiri dan juga diharuskan mengobati gejala-gejala terus menjalani diet ketat dan bergizi gitu. Yang nomor 4 sekolah diliburkan. Yes, nomor 5 adalah larangan impor ekspor satwa liar. Nah, ini nih yang harus di-concern nih. Yang harus Kenapa di-concern ini ya pastinya yang penerbangan dan juga protokol kesehatan gitu. Kan kalau misalnya sekolah libur itu kan udah dilakukan gitu ya. Sekolah libur ya. Sekolah libur yang pengen UN. Sekolah UN ditiadakan, Pak. Iya. Jadi kalian bimbel buat apa? Nah, terus jarak fiksi atau physical distancing kan yang lagi kita lawan sekarang gitu untuk masyarakat yang masih bebel, apalagi untuk mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan cuma gabut di rumah gitu. Wah, Dan gitu untuk dia. keluar. Iya, iya. Nah, itu dia. Itu yang harus kita concern gitu. Mungkin yang buat ekspor impor atau misalkan sekolah libur, Iya sih, tapi tugas kita adalah hanya cukup di rumah, tapi yang bagi berkepentingan yang dituntut pekerjaan harus keluar, silakan keluar, tapi itu tadi jaga kesehatan imun tubuh kita, makannya dilihat, jangan makan makanan yang mengandung asam yang banyak kayak misalnya contoh tuh asam-asam banyak tuh apa ya Kak? ya mostly yang kita makan nih junk food. Junk food. Makan gitu, junk Makan food, makanan sampah lah istilahnya. Iya, goreng-gorengan or something. Ubah makanan kalian menjadi yang banyak kaya akan antioksidan kayak misalkan kayak buah. Bener ya? Buah. Minum kangen water dong, Pi. Minum kangen water bagi orang-orang yang suka kangen water.
water itu memiliki pH 85 sampai 95 gitu. Jadi rekomendasi kalau kalian nggak tahu bisa langsung dicek aja. Asik. Asik. Kok tiba-tiba ada iklan Gens? Gue lagi minum Kangen Water kan, tiba-tiba oh iya Kangen Water kan bisa membuat imun tubuh kita luar biasa. Emang tapi gue sekarang emang lagi minum Kangen Water emang. Parah. Dibayar nggak kita nih? Iya, gue mah dibayar. Bar. Iyalah, mesin Kangen Water kan bisa ngebuat strong acid, jadi Iya. kita bikin disinfektan sendiri, bikin hand sanitizer sendiri, gratis coy. Kita nggak pusing soal markup harga ya kan? Oke, gue mah user boy. Anjay. Apalah daya saya hanya user. Jadi di kalian-kalian ini semuanya berpikir kalau misalkan dengan kita di rumah ini kita bisa membantu lah ya kan, membantu Iya. untuk penyebaran virus corona gitu loh. Nah, tapi gue ada pertanyaan yang kayaknya asik juga nih buat dibahas nih. Ibu kota Indonesia tuh apa ya? Jakarta. Jakarta ya? Masih Jakarta. Masih Jakarta ya? Masih Jakarta. Jakarta itu di pulau apa ya? Di Pulau Jawa lah. Jawa itu bahasa Inggrisnya apa ya? Java. 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 Java itu bukan nama konser namanya. Java Jazz. Java itu bukannya nama negara ya? Javang. Java. Oh enggak, tau gak sih? Gue malah mikirnya Java itu bukannya musuhnya yang di Disney, lu tau gak sih? Yang di apa ya? Jafar anjir. Jafar, iya. Jafar tuh ini ya. Jafar nih anjir, apa namanya? Yang biasanya orang-orang ini nih, orang-orang apa namanya? Orang-orang indie ya kan, nungguin matahari fajar. Kok lu jawab sendiri? Iya. Anjing. Jayus banget anjing. Yaudah, ngomongin. Kalian lagi pada di rumah semua nih kan? Yes. Terus di lingkungan kalian tuh ada yang kena nggak sih? Istilahnya udah ada yang positif gak? Misalkan di kelurahan atau nggak di mana di komplek gitu? Oh ya, gue pernah dapet gitu ya, kayak gue tinggal di. Oh, lu pernah dapet Mus? Enggak dong, gue cowok dong, maksudnya. Tadi bukan kata itu lu pernah loh. dapet. Enggak, masa kayak gue pernah ngeliat kayaknya tuh mungkin belum ada yang positif, tapi yang gue lihat sih dari apa sih yang kayak Line Today? bukan info, tapi lu per kecamatan gitu suka dapet gak sih lu? Iya, ada update-nya lah ya. Iya, nah itu tuh kayak masih dipantau sih, 9 orang anjir dipantau. Kalau di Masih- tempat lo Pi ada nggak Pi? Halo Raffi, Tempat lu. di tempat lo ada Pi? Tempat lo juga. Satu atap deh. Satu atap ya kan? Ya kan dijelaskan. Ya mungkin di komplek gua ada yang kena satu keluarga ya. Satu keluarga kena. Anjir, Satu satu orang keluarga. seingat gue deh. Satu keluarga satu orang Bi. Keluarga. Satu orang di blok C. Pokoknya dia Disebut satu aja orang di blok C. Iya, di komplek gue di blok C. Sama gini yang gua concernin adalah anak 18 tahun ini di komplek di sebelah gua. Kompleks sebelah gua ada anak 18 tahun meninggal gara-gara corona. Ini yang sekitar. Seriusan lo 18 tahun? Iya, sesuai source-nya dari ibu kita tercinta. Oke Yang- siap. Terpercaya ya Oh, dari ibu-ibu. Bunda, dari Bunda. Nah, dari bunda. Tapi kita, padahal nih ya, kalau- mostly corona itu dia lebih nyerang orang yang apa ya, menengah pengen ketua gitu loh, paham gak sih? Iya. Karena Jadi kayak kalau antara misalkan empat- umur kita nih ya yang masih 20-an itu istilahnya imun kita masih nggak jelek-jelek banget lah, masih so-so lah ya kan. Kalau kita jaga banget masih bagus banget. Kalau misalkan kita makannya amburadul dengan cara makan kita Indonesia,
so-so lah istilahnya. Lebih sebenarnya ini lebih kayak menyerang orang-orang tua. Makanya gua kaget 18 tahun. 18 tahun apa 81? Oh, 81 nih. Enggak bro, di sekitar gua, di daerah gua tuh udah ada yang positif satu Di orang blok apa? yang enggak di daerah kayak di kecamatan gua tuh udah ada yang positif satu orang sama yang udah meninggal satu orang. Buset. Gila. Ya, semoga aja kita bisa fight semua lah ya. Iya. Kita fight semua, dan tentunya balik lagi, ini gue ingetin sekali lagi untuk kalian yang mendengar podcast ini. Tolong jaga imunitas tubuh kalian. Jangan sampai sakit. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang berbau-bau corona, seperti flu, pilek, batuk, Demam. demam juga, panasnya tinggi, sampai 37 ke atas, 37,5 ke atas. Oke. Itu kalian harus segera hubungi pihak-pihak yang berlaku. Segera hubungi pihak rumah sakit atau pihak dari yang untuk penanganan COVID. Tapi Jangan sampai kalian berpikir kalau misalkan sakit ini paling ntar hilang sendiri. Jangan pernah meremehkan sakit hal sekecil apapun gitu. Jangan pernah ngeremehin gitu. Kalian harus benar-benar cek. Mungkin kalau misalnya sehari 2 hari, oke. Mungkin itu cuma biasa, atau misalnya imunitas tubuh kalian tuh lagi jelek. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 7 minggu atau misalnya 14 minggu, batuk, pilek, demam, kalian harus hubungi pihak-pihak yang berwajib. Atau mungkin kurang dari seminggu atau misalkan kurang dari 2 minggu, kalian harus hubungi pihak-pihak yang berwajib demi penanganan yang efektif. Kalau kalian nunda-nunda terus, semakin banyak orang yang tertular. Detail sekali Raffi ya. Luar Iya, biasa nih iya. Raffi nih. lu Close dulu buat Raffi. Lu ngomong sendiri aja gimana, Bi? Waduh. Ya, tapi bagus juga sih apa yang Raffi bilang ya. Ini kan Ya. berguna juga buat teman-teman yang dengerin podcast kita. Ya, intinya ini gua rangkum aja kata-kata Raffi tadi ya, intinya kita be aware aja lah sama sekitar. Kalau nggak ada kepentingan yang bener-bener sangat mendesak, kepentingan yang istilahnya oke lah, kalau kita misalkan kita skip dulu, lebih baik di rumah aja gitu loh. Iya. Gak usah kemana-mana dulu. Bagi kalian yang pacaran, udahlah daripada nanti. Udahlah. Tapi emang bener ini yang pacaran ya. Gue merasa LDR aja. Gue merasa LDR gue. Iya, jadi bagi yang biasa kalian yang buat pacaran tuh ya udahlah, nggak usah pacaran dulu lah, stay di rumah aja. Toh juga ada banyak platform kan, kayak misalkan kita mau video call kah atau Iya. pakai apa ya, bisa lah. Kita nggak hidup di zaman batu yang apa-apa repot gitu. Kita hidup di zaman yang sekarang ini udah apa-apa enak, apa-apa gampang dengan serba di era digital inilah intinya. Iya sih. Gue juga pacaran sama Mus. Iya. Apa namanya? Ya jadi kayak aneh gitu gak sih? Iya kayak sekarang gue merasa kok gue jadi gampang kesepian ya. Gitu. Enggak. Enggak, Lu malah jadi curhat anjir. Karena gini, ini curhat. Karena emang pada dasarnya gue tuh kayak hampir setiap hari gue ketemu dan secara tiba-tiba nih, terus yang kayak di blok, terus kayak maksudnya di blok tuh kayak yang tiba-tiba nggak ketemu aja lama. Itu aneh ya gue. I'm so Dan gua- lonely, broken angel. Itu gue ngerasa kok gampang kangen gitu ya. Dan satu lagi bagi kalian yang mendengar podcast ini, untuk kalian para pekerja yang harus dituntut keluar rumah gitu. Ojol ya, Pi, ojol. Misalnya ojol itu harus di-concern juga gitu. Ojol, terus para pekerja yang di pasar, mungkin di pasar, yang sekarang kan lagi sepi pengunjung, yang diharuskan untuk berjualan. Tetap oke, silakan tetap berjualan, tetapi harus juga di-concern juga imunitas tubuh. Iya sih, intinya kalau yang diharuskan banget untuk keluar rumah gitu ya. Ya at least kita jaga tubuh kita dengan baik lah. Hindari dulu makan makanan yang sekiranya membuat tubuh kita itu, imun tubuh kita turun gitu loh. Karena pada basicnya itu corona bakal mati sendiri kalau imun kita kuat.
Iya benar. Itu Benar. basic yang harus kita pahami dulu tuh. Corona itu bakal mati, bukan mati juga sih, bakal nggak gimana Berkembang. banget di tubuh kita gitu ya. Kalau misalkan kita ngejaga tubuh kita dengan baik gitu, ngejaga daya tahan tubuh kita dengan baik, karena tubuh kita sendiri ini canggih cuy. Iya benar. Bisa istilahnya eh, contoh nih, kalau misalkan apa ya, misalkan yang gue tahu, misalkan kita kena tipes nih kan. Iya. Nah, sebelum sebelum tipes itu menyebar di tubuh kita ya, pasti kita dikasih kayak ciri-ciri gitu deh. Tubuh tuh ngasih kita apa ya? Warning kayak, gitu ya. ya ngasih kayak peringatan nih. Kita kayak ngerasa Ya. nggak enak, entah radang ya kan? Radang dulu biasanya Ya. baru tipes kan? Ibarat lu lagi ketakutan terus lu merinding gitu. Iya, dikasih petunjuk. Nah, gitu lah. Heeh. Emang. Tapi kita sekarang kayak biasa kita main game kayak cuma buat seneng-seneng. Sekarang kita deep talk, cuy. Abis ini kita main game. Oh Nah, iya, abis ini kita main tetap. game. Tapi Jadi, kayak deep kenapa talk ya? banget tadi kita gak pernah nih, jarang ngomongin deep talk tentang kayak gini nih. Pernah, gila. Oh, ini Pernah. deep talk nih, boleh deep talk sampai sedip-dipnya nih ya. Apa tuh, Pi? Boleh sampai deep, boleh sampai deep banget nih ya. Waduh, Pi. Kita ngomong-ngomong santai aja Yang dong, Pi, mungkin kan? tidak diterima di masyarakat gitu. Wah, nggak di sini ya, tapi nanti aja. Oh, asik. Itu podcast berikutnya. Itu Boleh. ntar dulu aja. Kita sekarang ngomong-ngomong santai dulu aja ya kan. Mumpung Ya, kita semua lagi di rumah masing-masing kan. Ya, boleh. Boleh. Nggak boleh ya. Nah, tapi Ya, ada lagi mau by the way anyway nih, kita punya video belum diedit nih kayak ini. Aduh, kan bapak tuh. Kan bapak tuh. Aduh. Tapi yang Buat yang sekali penting lagi. kita udah selesai. Tapi pengen ngomong dipotong terus. Tapi mau ngomong dipotong dari tadi. Lagi kayak kita karena basicnya tuh kita kayak bercanda. Ini lu kayak ngasih source banyak banget, tapi emang itu penting sih. Tapi emang kita berdua bikin bercanda aja. Ya biar nggak kaku lah ya kan. Iya. Gimana, Ya, Bi? betul. Teh mau ngomong apaan, Bi? Tuh kan di ngambek dia. Ngambek lu, Pi. Iya deh. Cewek lu. Ya kayak dia nge-lag deh. Iya, tapi kayak gua tuh di rumah tuh saking aware-nya gue nih kayak gue bangun tidur, gua Ku sarapan. terus mandi. Oh ya, ngomongin soal mandi. Ini Apa ya. tuh? Kalau misalkan kita terpaksa harus keluar banget, kita nyampe rumah Harus kita mandi ya? mandi kalau bisa langsung mandi. Langsung mandi tuh. Langsung mandi gitu loh. Dari lagu tuh tiba-tiba lu kayak inget gitu ya. Iya, bangun tidur, Tidur ku kan terus mandi, mandi. terus mandi. Ya kayak mungkin kalau cara gua aware sama diri gua sendiri itu cara dan gua kayak minum vitamin. Itu menurut gue sih ini banget ya. Apalagi gue sekarang kayak bener-bener minum air terus, walaupun gue kencing terus. Capek Detox, anjing. kan detox. Iya kayak gue capek banget bolak-balik ke kamar mandi. Iyalah. Itu lu bayangin ya kayak lu biasa aja ke toilet tuh kayak cuma beberapa kali. Terus tiba-tiba karena sering minum air terus kan kayak meningkat 3 kali lipat lu sering ke toilet. Itu gua banget anjir. Asik gua banget. Anjay. Gua banget. Tapi iya sih, gue juga sekarang gue minimal banget minum 5 liter sekarang per hari. Jadi kan gue ada botol minum yang 2,5 liter kan. Iya. Nah gue minum dua itu setiap hari. Kalau gua sehari itu pasti lebih dari 2.800 mili. Iya itu Itu gua 2,8 lihat liter, 2,8 liter itu. Iya, itu gua lihat dari botol minum gua tadi. Iya, 2.800 mililiter. Itu mililiter. Made in by Fu.
Ketahuan SD-nya kok madol. 2.800 mililiter. Aduh. Kalau lo gimana Pi soal minum-minum Pi? Lo Iya, minum Pi. berapa? Lo minum berapa ini Pi? Berapa lama? Berapa? Banyak. Satu hari bisa 1,5 dirigen lah. Jadi, Lo dirijen Pi? Lo Lu- ngeteng bensin? Ya memang ada di rumah kan emang ada jerigen, ya udah gua ambil aja, ya udah gua minum. Tapi minumnya dari jerigen ke botol biar Oh, aku kira biar gua lo nggak usah bongkong bawa nih lagi. dirijennya. Iya. Ya, Tapi kan gue kok di rumah lu Kira minum gua langsung dari tangan jerigen. Iya. banyak. Ya, menurut gue yang penting air masuk lah. Menurut gue, Yoi. ya, ya gampang aja kita kan. Kalau bisa air yang terbaik. Apaan Pi yang terbaik Pi? Kangen buat Sponsor, tolong sponsor. Wah, Change your water, change your life. asik. Itu moto banget ya. Moto. ada 7 jenis macam air. Ingat. Ya tapi itu bahasan lain lagi lah. Yang penting Iya. kita kan udah Oh, nanti. Mungkin next kita ya. udah, Mungkin next untuk ya, orang yang tertarik akan komen. santai-santai aja nih kita ngomongin pendapat dan segala macam. Iya. Ya intinya gitu aja sih untuk kali ini. Makasih banget buat Raffi sama Musa udah nyempetin waktu kalian buat ngobrol-ngobrol santai kayak gini ya kan. Justru ini menurut gua ini suatu apa ya? Suatu hal yang ada kerjaan akhirnya gua. Iya. Jadi Tapi kayak aduh bosen banget. ya untuk kali ini gitu aja kali ya. Ya. Untuk next time kita nggak tahu ngomongin apa, random lagi yang sesuai Iya. sama pikiran kita. Biasanya ide muncul kalau kita lagi boker cuy. Pas lagi Ah, boker iya, tuh benar enak sekali. banget tiba-tiba ide keluar gila. Kayak ting. Oke, gua harus ngomongin Wow, ini. ide. Ya thank you banget ya buat Raffi dan Musa udah nyempetin waktunya. Thank you kalian semua. Thank you banget buat teman-teman yang udah menonton lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengar podcast kita. Stay tune di channel VM to be back dan jangan lupa like, comment dan subscribe dan stay nyeng. Itu moto kita emang. Yang itu moto kita emang. Iya, stay nyeng. Nah, tutup.